Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giska Yul Elsera dari SMK Negeri 2 Lahat. Di sini saya akan menjelaskan strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi pada suatu negara dianggap sebagai ancaman non-militer yang akan dihadapi tanpa ada proses pelibatan TNI. Sehingga strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi harus segera dipersiapkan demi mewujudkan kestabilan ekonomi negara. Jenis-jenis ancaman di bidang ekonomi misalnya dalam membebaskan negara untuk berdagang atau yang biasa disebut pasar bebas antar negara. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk ancaman di bidang ekonomi karena negara yang belum siap bersaing dengan negara lainnya yang sudah maju bisa dikatakan sebagai ancaman. Selain itu, ada beberapa bentuk atau jenis ancaman di bidang ekonomi lain seperti 1. Proses pengurangan bantuan kepada rakyat berupa subsidi. 2. Perekonomian suatu negara mengalami penguasaan oleh pihak asing. 3. Impor barang secara berlebihan yang menyebabkan stok barang menjadi lebih. 4. Harga komodisi ekspor pasar dunia yang jatuh. 5. Kebijakan embargo yang terjadi pada negara ekspor. 6. Meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran. Solusi dan strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi negara. Menekankan tingkat pengangguran. Untuk mengatasi tingkat pengangguran, maka negara dapat menekankan tingkat pengangguran dengan melakukan beberapa hal berikut. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan bagi setiap warga negaranya. 2. Menciptakan lapangan kerja yang bersifat padat karya. 3. Meningkatkan pelatihan kerja di setiap industri modern. 4. Mengembangkan bisnis dengan wirausaha atau entrepreneur. 5. Mendukung bisnis informal. 6. Bekerja sama dengan pihak asing atau negara lain terkait pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. 7. Meningkatkan fokus ke program KB. 8. Menjalankan program transmigrasi. Mengatasi masalah inflasi. Beberapa hal yang menjadi langkah dalam mengatasi inflasi oleh negara diantaranya 1. Penerapan devaluasi. 2. Menekan tingkat upah. 3. Menerapkan beberapa kebijakan meliputi moneter, non-moneter, dan fiskal. 4. Melakukan pengawasan pada aktivitas ekonomi warga. 5. Menerapkan proses pendistribusian oleh pemerintah secara langsung. 6. Meningkatkan produk oleh perusahaan. Mengatasi masalah infrastruktur. 1. Melakukan pemerataan pada pembangunan infrastruktur di setiap daerah. 2. Memastikan pendanaan di bidang infrastruktur secara merata. 3. Melakukan riset secara penyelesaian pada infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan setiap daerah. Mengatasi permasalahan ketergantungan impor. Berikut cara yang bisa dilakukan dalam mengatasi ketergantungan impor. 1. Membuat aturan impor secara lebih ketat. 2. Meningkatkan aktivitas ekspor. 3. Menjaga hubungan baik antar negara. Mengatasi masalah utang dengan negara lain. Langkah mengatasinya adalah sebagai berikut. 1. Menerapkan efisien di berbagai bidang. 2. Mengadakan penggalangan dana dari seluruh warga negara Indonesia. 3. Meningkatkan pembayaran pajak. 4. Bekerja sama dengan pihak negara lain untuk mendapatkan donatur luar negeri. Mengatasi masalah korupsi. Untuk mengatasinya, negara bisa melakukan beberapa hal berikut. 1. Membangun supremasi hukum secara lebih kuat. 2. Menciptakan pendidikan berbasis anti korupsi. 3. Membangun pendidikan moral sedini mungkin. 4. Membekali diri dengan pendidikan religi secara intensif. 5. Menjaga eksistensi para aktivis. Mengatasi masalah kesenjangan ekonomi. Beberapa cara
yang dapat dilakukan diantaranya 1. Investasi melalui perlindungan sosial. 2. Melakukan pembangunan infrastruktur di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan. 4. Menambah lapangan kerja. 5. Pemberian pinjaman dengan koperasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.